senang-senangnya 1 hari, nyicilnya 1 tahun. Benar. Aduh, serem banget itu Mbak ya. Karena setelah pulang liburan kehidupan masih tetap harus Masih berjalan gitu ya. Gitu ya. Halo great people, kembali lagi bersama kami di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana bersama saya, Aya Sofia. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema ringan saat flexing, berat saat nyicil bagian kedua. Berarti ini dari Mas Ilyas sendiri itu lebih memprioritaskan untuk ada dana darurat dulu, baru setelah itu dialokasikan ke dana-dana yang healing dan lain-lain ya. Betul. Untuk kebutuhan tersier lainnya ya. Tapi koreksi kalau aku salah ya, kayaknya secara teori kan kita dana darurat itu 3-6 kali dari gaji bulanan ya. Iya. Gitu ya. Maksudnya kalau misalnya masih single gitu ya, kebetulan saya single nih Mbak. Masih 3-6 kali. Itu kalau bisa berkeluarga kan 12 kali. Kan Iya. artinya kenapa disebut dana darurat, karena memang ketika nanti kondisi-kondisi yang terlalu dinamis gitu, misalnya lagi pandemi atau kita lagi di PHK, Iya, betul. harapannya 3 kali gaji itu bisa untuk kita bertahan hidup. Gitu nggak sih ya Iya, konsepnya? benar-benar. Jadi atau mungkin tadi ya, saya punya 6 kali nih dana darurat, artinya saya punya jatah 6 bulan kerja, 6 bulan untuk mencari pekerjaan baru ataupun untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi memang alhamdulillah secara dana darurat saya sudah mengaplikasikan ya Mbak ya. Gitu. Jadi kantong-kantongnya itu tadi sudah terisi nih, udah mulai terisi lah gitu. Oke, menarik ya. Aku setuju sih tentang dana darurat itu, emang mungkin banyak orang yang belum melek gitu ya, Ya. untuk investasi, untuk menyiapkan tabungan-tabungan sebagai dana darurat, karena memang nggak akan ada gambaran apa yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi dari kita udah harus sediakan payung sebelum hujan gitu ya. Nah, dari Mas Ilyas sendiri nih, untuk di circle-nya Mas Ilyas atau di lingkungan orang-orang sekitar Mas Ilyas itu, mereka udah pada melek investasi atau udah pada melek untuk menyiapkan dana darurat seperti Mas Ilyas nggak? Oke. Mas Ilyas tahu nih. Ini baru banget 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ya, aku ketemu sama teman gitu ya, dia kerja juga, kita seumuran, Gen Z juga, dia pekerja kantoran, dia baru nerima uang kaget Mbak bahasanya. Jadi kan saya juga ada pendekatan hukum lah ya. Iya. Jadi dia cerita bahwasannya ada dapat uang, kalau bahasa itu uang bukan uang PHK sih, ya uang atas PHK-nya dia lah. Dan itu biasa kalau PHK itu kan bisa 5-6 kali gaji gitu. Jadi seolah-olah dia menerima uang kaget tersebut, Mbak. Iya. Gitu ya. Jadi agak kaget. Biasanya cuma menerima sekian, tapi kok ini kan bisa 5 kali lipatnya. Dia konsultasi ke saya gitu ya. Saya konsultasi cerita-cerita gitu ya. Kan Mbak ngomongin keuangan di antara kita kayaknya hal yang tabu, bener gak sih Mbak? Iya, benar-benar. Gitu. Jarang ya. Jarang banget gitu ya. Jarang banget. Makanya saya agak mengapresiasi ada orang yang mau seterbuka itu gitu ya. Apalagi kita seumuran gitu. Jadi kan kalau nggak salah saya jadi tahu, oh gajinya dia segini gitu segala macam. Tapi ya namanya kan juga saya sharing ya gitu ya. Tadi saya kebetulan sudah menerapkan hal ini gitu, walaupun saya belum punya, lagi pengen sih Bang ngambil sertifikasinya gitu ya. Kan katanya harus certified ya gitu ya. Ada WMI, ada apa aja Mbak? WPPE, ada CFP gitu ya, financial Iya, planner juga ada ya. Saya pengen tuh Mbak kayak gitu Mbak. Jadi supaya saya punya legitimasi lah. Iya, ketika mengedukasi teman-teman, sharing ke teman-teman tuh ada ilmunya yang beneran ya lah, sertifikasi. Tapi balik lagi ke cerita yang tadi gitu ya. Teman saya datang menceritakan, saya punya uang sekian ya, 5-6 kali gaji. Gue harus ngapain? Karena gue juga tadi gue nggak punya. Akhirnya aku ceritain ada yang namanya dana darurat. Terus juga kita ada yang tahu namanya profil resiko. Bener ini, berarti koreksi kalau salah nih teman-teman nih. Jadi ya aku pahami gitu ya, karena dari literatur ataupun dalam practically kita pahami dulu nih profil resiko kita. Apakah kita low ataupun kita moderate atau kita agresif? Iya. Gitu ya. Apakah kita ingin cepat-cepat dapat keuntungan atau kita orangnya sabar? Nggak apa-apa deh 10 tahun 20 tahun cuma dapat sekian, aku sabar gitu ya. Nah, aku kasih tahu tuh Mbak ilmu yang aku terapin gitu ya, yang di kantor ini biasanya kita diskusiin ke teman aku ini, dan ternyata itu dia terperangah gitu ya. Jadi aku baru tahu ternyata nggak semuanya tahu nih hal-hal yang sebenarnya ini basic ya. Iya. Ini benar. sangat-sangat sangat basic, tapi kan cukup fundamental ya dalam dunia investasi gitu. Dan dari sampling itu aku kayaknya sadar nggak semua orang memahami dunia investasi ataupun cara mengelola duit. Dia mungkin ngerti cara nyari duit gimana, karena dia punya skill, dia punya pekerjaan, tapi nggak semua orang kayaknya bisa ngelola duit gitu. Benar-benar. Nah dari situ aku sadar ternyata banyak
sekeliling aku yang kayaknya belum teredukasi nih gitu ya. Aku kasih tahu juga, kamu mau nabung niatnya untuk apa gitu ya. Kan kita investasi ada tujuannya ya. Tadi buat dana darurat, buat kalau orang tua amit-amit sakit gitu ya, ataupun buat sekolah lagi, ataupun buat beli rumah, dana pensiun gitu ya. Kan banyak kantong-kantongnya tadi ya, Mbak ya. Dan aku coba ceritain, dan investasi itu ada banyak. Dia waktu itu cuma tahu investasi lewat emas. Gitu ya. Dia apa gue beli emas aja sih ya. Karena dulu gue beli tahun 2019 masih 700.000, sekarang udah 2 juta 1 gram gitu ya. Berarti kan naik hampir 210% lah, 220% tuh. Nah, tapi aku kasih juga jangan semuanya dimasukin ke emas, masukin mungkin ke reksadana, ambil juga yang fresh money karena fresh money lebih liquid gitu-gitu, Mbak. Jadi ya alhamdulillah aku juga karena sudah mempraktekkan gitu ya, menyebar. Kan kita kalau kata Warren Buffett jangan taruh di kantong yang sama gitu ya, Mbak. Ya udah kita sebar-sebar sesuai dengan profil resiko kita. Dan ya lagi-lagi aku bersadar ya semua orang kayaknya, Mbak, udah punya pemahaman terkait dengan ini, dan kayaknya kita mungkin Mbak Aya sudah paham ini, kita jadi salah satu privilege ya, Mbak ya. Iya benar. Privilege banget udah mengetahui hal-hal yang sebenarnya fundamental ini. Karena balik lagi sih, karena ilmu tentang investasi ini tidak akan kita dapatkan di formal ya Mas ya. Di pendidikan formal itu sangat di SD SMP kan nggak diajarin. Kita cuma tahu menabung pangkal kaya. Bukan investasi pangkal kaya ya, menabung pangkal kaya. Kalau uangnya diam aja kegerus inflasi, nggak akan kaya juga jatuhnya. Betul. Iya, jadi susah sih, memang harus lebih diedukasikan lagi ya ke orang-orang untuk terkait dengan investasi ini. Karena memang kalau kita ya privilege karena udah bekerja di bidang market, tapi banyak orang di luar sana yang mereka memiliki pengetahuan yang luas, tapi malah untuk yang hal fundamental ini mereka belum melek gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang paling penting lesson learn ya. Gen Z itu kan dia sebenarnya nggak suka tadi ya, dia nggak suka untuk dijudge gitu. Tadi makanya saya dibahas dia punya duit banyak gitu ya, tapi cuma ngerti emas. Kalau saya hari itu datang langsung ngebego-begoin misalkan gitu ya, lu kemana aja nggak ngerti gitu, apa edukasi udah banyak, mungkin dia udah nggak percaya lagi sama saya. Tapi kan yang saya lakukan pendekatannya, mendengarkan gitu ya, saya coba memetakan masalahnya, coba memberikan beberapa referensi gitu ya, terus juga membedah lah portofolionya gitu. Secara tidak langsung saya tahu nih, ternyata gaji dia segini, duit dia totalnya segini gitu ya. Jadi tahu gitu, Mbak. Tapi kan ya tadi kita kan terikat juga dengan kerahasiaan apa segala macam gitu ya. Bener. Tapi ya ilmunya yang penting kita udah bisa sharing, ilmunya tuh bisa dapat. Dan aku baru sadar nggak semua orang, Mbak, gitu ya. Di usia kita di Gen Z ini paham nih untuk mengelola uang. Benar. Oke, menarik banget ya. Berarti untuk teman-teman nih harus lebih melek lagi ya dengan investasi, dan great people harus lebih aware lagi gitu ya, bagaimana menyimpan uangnya dengan bijaksana gitu ya, nggak cuma disimpan diem aja nih di bank ataupun atau bahkan cash, itu malah lebih sangat tidak safety ya. Betul. Untuk cash itu. Nah, dari Mas Ilyas nih, mungkin kan kayak bingung, aku investasi tuh mau kemana ya, atau mau ke emas, atau mau beli reksadana tapi nggak paham gitu. Banyak orang yang tidak mau berinvestasi karena bingung gitu, mau cara investasinya tuh gimana sih gitu. Nah, dari Mas Ilyas sendiri nih, dana darurat milik Mas Ilyas ini lebih di diverse-nya itu ke portofolio yang kayak gimana tuh? Apakah ke reksadana, atau saham, atau mungkin emas gitu, atau cuma time deposit di bank? Karena pasti deposito. Iya, deposito gitu ya. Karena pasti dana darurat ini kan karena kita nggak tahu kapan dipakainya, jadi harus liquid ya, harus bisa diambil dalam waktu yang cepat gitu. Oke. Ya, ini kita jadi kayak bedah portofolio nih. Aku ngertinya hukum gitu, tapi nggak apa-apa. Coba nanti mungkin Mbak Aya bisa tolong koreksi, kan Mbak Aya juga mungkin lebih paham nih, gitu ya. Jadi aku sih tadi ya, pertama kali kita ngeliat dulu nih profil resiko kita seperti apa, gitu ya. Jadi kalau hukum kan melihat semuanya tuh dimitigasi nih resiko seperti apa. Aku usianya mungkin masih 27, masih cukup panjang gitu ya. Kemampuan produktif aku kalau misalnya katakanlah berkarir itu berapa? Usia pensiun berapa sekarang? 58 ya, berarti kan masih ada 21 tahun lagi. Dan 21 tahun lagi kira-kira di ujung nanti aku butuh dana pensiun berapa. Nah, aku biasanya percaya nggak, aku sampai metain loh, Mbak. Gitu, Mbak. Jadi aku benar-benar pernah gitu ya. Jadi kan zaman pandemi itu kan kita bengong ya, Mbak. Iya, benar. Daripada kita bengong dan segala macam, aku coret-coret, nonton-nonton, jadi bisa dibilang aku merasa paham banget lah saat itulah gitu ya. Jadi
menstigmakan diriku sebagai orang yang paling paham di rumah gitu terkait dengan investasi. Itu karena semua webinar, semua Zoom, semua podcast terkait dengan investasi atau buku-buku aku coba telan gitu, Mbak. Gitu ya. Jadi aku sudah kebentuk lah saat itu tentang budaya investasi, dan pertama kali yang pernah aku sadari adalah profil resiko dulu. Apakah aku memang tipenya agresif, aku pengen returnnya tinggi gitu ya, dengan resiko yang tinggi gitu ya, ataupun aku cuma tengah-tengah lah, so-so lah bahasanya sekarang ya. Dia kan kalau so-so kan kita mainnya di obligasi gitu ya, Mbak. Moderate ya. Moderate ya. Itu RDP, reksadana apa biasanya, reksadana campuran ya. Reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap. Pendapatan gitu. tetap gitu ya, fixed income gitu ya. Tapi kalau misalnya aku cukup konservatif, mungkin aku pasar uang gitu ya. Tapi pertama kali aku investasi sebelum 2020 itu aku beli emas. Kita beli emas gitu. Jadi aku investasi pertama kali di emas, berarti kan secara profil resiko aku nih konservatif lah ya. Emas kan agak lama, cuma akhir-akhir ini doang nih. Akhir-akhir ini doang ya agak cepet nih gitu kan. Karena kondisi lagi nggak pasti gitu ya, lagi perang, makanya emas tinggi banget gitu. Nah, aku banyak portofolio di emas gitu ya, Mbak. Dulu aku juga kenal namanya dinar gitu. Jadi dulu ada semangat keislaman, bukan dulu ya. Insyaallah sampai sekarang mungkin harus ya. Jadi karena dulu ngerti gitu ya, mata uang umat Islam itu dinar gitu. Aku sempat beli, Mbak, dinar. Gitu. Dinar itu kan kalau nggak salah 3,5 gramnya emas gitu. Jadi di satu dinar itu setara 3,5 gram emas lah. Gitu, aku sampai beli dinar gitu ya. Terus juga lawannya dinar atau ada yang namanya dirham. Jadi dinar itu yang emas, dirham itu yang perak. Dirham itu mata uang zaman dulu tuh, perak gitu ya. Jadi memang secara kualitas lebih tinggi dinar gitu. Aku sempat punya juga gitu ya. Terus 2020 ngerti bibit tadi ya. Aku coba bibit, ngerti IPOT gitu ya, Indo Premier gitu ya. Jadi biasanya Indo Premier buat yang saham gitu ya, buat trading saham. Kalau misalnya bibit itu buat yang reksadana. Gitu, Mbak. Jadi alhamdulillah karena aku paham profil resikoku, aku mendiversifikasi gitu ya, Mbak. Membagi-bagikan ke beberapa kantong aset. Kalau misalnya emas lagi naik, saham aku lagi turun gitu. Jadi kalau misalnya karena saham lagi naik, kayaknya emas lagi turun gitu. Jadi ya nggak selalu merasa rugi banget lah, karena ada yang naik ada yang turun sih secara portofolio gitu, Mbak. Untuk dana daruratnya itu didiversifikasi ya portofolionya. Ada yang ke reksadana, ada juga yang ke saham, atau sekarang ini masih nih beli emasnya, Mas? Kalau yang namanya dana darurat kan tadi ya, menurut pendapatnya Mbak ya, seperti yang Mbak jelaskan, yang mudah untuk dicairkan benar, ya. Kayaknya kalau saham kayaknya agak ngeri, Mbak. Agak ngeri. Nanti lagi minus apa segala macam. Biasanya tadi ya kalau dana darurat aku kalau di reksadana gitu, juga mungkin ada tadi di emas atau aku juga biasa nyimpen fresh money juga, Mbak. Gitu ya. Mungkin yang aku setara 50% gaji, 100% gaji ya itu harus aku pegang. Gitu ya. Atau mungkin ada juga menarik, Mbak. Aku juga kemarin belajar, ternyata orang ada juga dana darurat itu disimpan berupa kartu kredit. Gimana tuh, Mbak, menurut Mbak? Aku sih agak ngeri ya gitu. Jadi kan kartu kredit kan ada beberapa limit tertentu dan dia bisa mudah digesek kan. Jadi memang aku juga bisa ya. Aku sih sebenarnya belum berani ya. Aku masih konservatif banget. Kalau misalnya hal-hal kredit apa segala macam masih ngeri. Tapi mungkin bisa kali ya. Iya, itu perlu tergantung lagi dengan profil risiko kita ya kayaknya. Tapi kalau aku juga masih ngeri sih, dana daruratnya itu dipakai dari bukan uang kita ya. Jatuhnya kan itu minjem gitu ya. Dana daruratnya minjem. Cuman ya unik lah ya. Unik ya, benar-benar. Oke, tapi ya benar, kalau misalnya aku dana darurat adalah apa yang sudah aku punya aja secara portofolio sih. Gitu ya. Dan itu tadi yang liquid, mudah kita cairkan. Apalagi sekarang kan di beberapa reksadana itu ada fitur bisa ditarik langsung ya, Mbak? Iya, pencairan instan. Iya, gitu. Maksimal 5 juta ya. Iya, maksimal 5 juta ya. Jadi aku juga itu ngebantu banget. Jadi dari reksadana cairin ke RDN langsung ke rekening kita kan. Biasanya kan 2 hari 3 hari. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa cepet banget. 2-3 hari itu pun biasa working days ya. Jadi kalau misalnya Sabtu minggunya ke skip juga tuh jatuhnya. Dan itu kayak setuju banget, aku juga merasa terbantu ya dengan fitur yang pencairan instan. Jadi kayak nggak perlu menyimpan uang di rekening dengan tanpa berbunga sedikit pun, tanpa tumbuh sedikit pun, tapi bisa kita masukkan ke reksadana yang pencairan instan gitu. Jadi returnnya dapat terus, tapi kalau butuh mendadak juga bisa langsung ditarik terus gitu. Cuma maksimal 5 juta tadi itu ya? Maksimalnya segitu ya. Ya, kebantu sekali.
Oke nih, ini pertanyaan terakhir nih, nggak terasa ya kita udah lama juga nih ngobrolnya ya. Udah banyak banget insight-insight dari Mas Ilyas selaku legal di BNI Asset Management. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan dari Mas Ilyas untuk great people sekalian nih yang sedang menonton Liquid. Apa nih pesan Mas Ilyas yang masih gemar healing dan flexing tapi dana daruratnya belum ada nih, apa nih? Oke, sekarang mungkin yang perlu diperhatikan adalah sesuaikan dulu ya dengan profil resiko gitu ya. Saya sih balik lagi ya, nggak ingin ngejudge sebenarnya Mbak, gitu. Karena bisa jadi dia kelihatannya yang di-update suka jalan-jalan, tasnya bagus gitu ya. Oh, gampang banget ngejudge. Misalnya kalau orang gampang banget ngejudge kan, ih dia boros banget. Oh dia belum punya darurat, tapi ternyata di balik itu, oh dia bekerja keras, dia kerja sampai dini hari. Itu kan yang nggak kita lihat atau mungkin nggak diupdate. Mungkin yang diupdate ada senang-senangnya aja, gitu ya. Jadi pertama kali sih saya coba mengajak kita melihat semuanya dengan bijak lah, gitu ya. Nggak gampang menjudge seseorang, gitu ya, ataupun menuduh seseorang mudah flexing, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, apa pesan saya gitu kepada teman-teman, tadi ada darurat seperti yang kita bahas 3-6 kali gaji Mbak, gitu ya. Dan misalkan UMR itu 5 juta ya, 5 juta, artinya teman-teman harus punya 15 juta ataupun 30 juta dalam bentuk yang liquid ya. Dalam bentuk misalkan 15 juta itu, misalnya teman-teman punya duit 30 juta, 15 juta di reksadana, 15 jutanya emas gitu. Itu masih bisa tuh disebut dana darurat, karena emas itu kita liquid banget ya. Iya, kita benar. Jalan 1 kilo 2 kilo pasti ada tuh pusat pegadaian atau apalah segala macam kan. Atau ke bank juga bisa ya, jual beli emas apa segala macam, toko emas gitu ya. Itu cepet banget itu lakunya. Jadi penting untuk kita punya dana darurat di tengah kondisi ekonomi atau mungkin yang kondisi secara politik yang lagi banyak dinamisasinya nih, gitu ya. Terus juga sesuaikan juga dengan kebutuhan sih Mbak. Karena dari dulu aku cukup efisien, aku ngerti cari duit itu susah, maka jangan gampang-gampang banget ngabisinnya gitu ya. Jadi ya aku sangat menghargai lah setiap rupiah yang aku dapat, jadi nggak gampang untuk mengeluarkan ataupun menghabiskan uang tersebut gitu. Nah, kalau Mbak Aya gimana Mbak? Aku agak beban juga tadi diwakili. Kita berdua dong. Kalau Mbak Aya maksudnya apa nih? Kalau menurut aku setuju banget sih dengan Mas Ilyas. Kayak kita ini susah ya untuk mencari duit. Nah, saya juga fresh graduate yang baru memulai karirnya dan kebetulan PT BNI Asset Management ini merupakan tempat pertama saya, industri pertama saya bekerja, dan saya merasakan ternyata baru sekarang nih saya hidup dengan uang sendiri dari hasil gaji yang sebelumnya saya kuliah ya ditanggung oleh orang tua, semuanya ditanggung oleh orang tua. Jadi sangat terasa, ternyata gini ya, kok dulu waktu masih kuliah ngebayar uang kos biasa aja nih, ngeluarin duit kos segini, ini Pak uang kosnya, sekarang per bulan ini uang kos dari uang hasil gaji sendiri gitu ya. Jadi kayak agak beda ya feel-nya. Kalau dulu kayak biasa aja ya membayar uang kos, sekarang bayar uang kos itu kayak bayar lagi nih. Jadi sangat bijak ya pastinya untuk menggunakan uang-uang hasil kerja keras kita. Jadi dan menurut saya juga sangat setuju ya, untuk dana darurat itu adalah prioritas utama lah dalam kehidupan gitu, karena kita nggak bisa tahu kedepannya akan ada kejadian seperti apa, akan ada musibah-musibah seperti apa mungkin ya, nauzubillah ya, jangan ada. Tapi ya kita sediakan payung sebelum hujan ya, kita harus udah ada lah pegangannya gitu ketika sometimes dibutuhkan secara mendadak. Jadi untuk teman-teman, untuk great people sekalian ya, bijaklah menggunakan uangnya dan pastikan uang tersebut ada ketika kejadian-kejadian yang tidak terduga itu terjadi gitu di masa depan. Oke. Ini terakhir juga ya Mbak ya, mungkin tadi ya berkaitan dengan liburan, berkaitan dengan cara kita menghabiskan uang sebagai Gen Z ya. Aku tuh baru baca juga satu insight yang cukup menarik gitu ya. Bahwasannya kita bicara konsep rezeki ya Mbak. Rezeki itu apa yang sudah kita makan gitu ya, apa yang sudah kita bisa nikmati gitu. Artinya ketika kita menerima gaji, kalaupun kita ingin menghabiskan dengan tadi ya, beli barang-barang yang kita suka, beliin makanan, itu boleh banget gitu ya. Yang nggak boleh adalah kita menghabiskannya dengan berfoya-foya ataupun dengan berlebihan. Karena yang namanya rezeki itu apa yang sudah kita terima. Agak percuma atau mungkin ngerinya gitu ya. Kan sering banget kita nabung, dapat duit nabung gede, tapi nanti tabungannya hilang. Tabungannya kena pinjol, tabungannya ditipu orang. Artinya itu belum jadi rezeki tuh Mbak, kalau dalam konsep rezeki itu. Jadi yang namanya konsep rezeki itu adalah segala sesuatu yang sudah kita terima, sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu, dan itu jadi keberkahan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa
kita menggunakan tadi ya hasil gaji kita, hasil pendapatan kita untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Tapi dia tetap tadi dijaga, jangan sampai berlebihan, jangan sampai mengikuti hanya nafsu belaka gitu. Jadi masih boleh kok kita makan-makan dengan keluarga, masih boleh kok kita liburan gitu ya. Tapi yang nggak boleh adalah jangan berlebihan. Iya, betul. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Tidak ya. baik. Jadi bijaklah dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam menggunakan setiap rupiah yang kita punya ya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Ilyas atas sharing-sharing hari ini. Banyak banget insight yang kita dapatkan hari ini, mau dari sisi investasi, dari sisi sebagai manusia ya, Gen Z gitu ya. Manusia juga boleh. Iya, dari sisi manusia, Gen Z, dan juga sebagai seorang legal juga nih. Kayak apapun hal yang akan kita lakukan ke depannya, apakah itu healing, apakah itu self reward, gunakanlah setiap rupiah yang kamu punya itu dengan bijak, dan jangan lupa siapkan dana darurat kamu. Nah, terakhir sebelum kita tutup, terima kasih banyak di people yang sudah setia menyaksikan Liquid. Jangan lupa follow IG BNI AM yaitu @BNI Asset Management, dan juga saksikan setiap episode podcast-podcast lainnya di YouTube BNI Asset Management dan juga Spotify. Better future, invest now. Bye-bye. Keren. Thank you banget, Bang. Thank you, Mas Ilyas.